Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa potongan tubuh Raja Roh yang tersebar di seluruh penjuru dunia. So, enjoy this video and welcome to Bleach Universe. Onee-chan ga kita. Menurut cerita yang disampaikan oleh Tokinada Tsunayashiro dalam novel Bleach berjudul Can Fear Your Own World, dikatakan bahwa saat pembentukan ketiga dunia dilakukan, tubuh Raja Roh yang tersegel di dalam batu kristal dipisah ke dalam beberapa bagian. Hal ini dilakukan oleh kelima leluhur bangsawan agung berdasarkan usulan dari keluarga Tsunayashiro. Kala itu, keluarga Tsunayashiro khawatir jika Soul King tetap dibiarkan utuh, bisa-bisa suatu saat nanti Soul King akan berpotensi berkhianat. Dan untuk mencegah potensi tersebut, mereka pun sepakat memutilasi tubuh Soul King dan membuangnya ke segala penjuru tempat. Meski saat ini beberapa ada yang masih belum jelas informasinya, di sini kita akan sedikit memaparkan tentang kemanakah potongan-potongan tersebut terlempar. Well, tanpa berlama-lama, mari kita ulas bersama-sama. Tangan kanan Raja Roh. Berdasarkan cerita mangganya, diceritakan bahwa pada zaman dahulu, tangan kanan Soul King jatuh ke wilayah Rukongai, tepatnya di wilayah distrik 78 Rukongai Timur. Entah bagaimana prosesnya, tangan kanan Raja Roh ini kemudian menjadi suatu entitas tersendiri. Dia memiliki nyawa dan juga kehendaknya sendiri. Dan karena hal itu, keberadaannya di sana pun lalu menjadi buah bibir bagi orang-orang di wilayah tersebut. Hingga lama-kelamaan, karena kesaktian yang dimilikinya, tangan kanan Raja Roh ini akhirnya dianggap masyarakat sebagai seorang dewa yang dipercaya akan melindungi siapapun yang rela berkorban untuknya. Dan orang-orang di daerah itu pun kini mulai memanggilnya dengan nama Mimi Hagisama, alias Sang Dewa Mata Satu. Lalu suatu ketika, dia dihadapkan dengan seorang anak kecil bernama Ukitake yang saat itu tengah menderita penyakit paru yang sangat kronis. Demi menyelamatkan anak tersebut, sang tangan kanan ini pun kemudian mengikat dirinya pada tubuh anak itu untuk menghentikan penyakitnya. Bagi yang belum tahu, Mimi Hagi atau tangan kanan Raja Roh ini sebenarnya memiliki kuasa untuk dapat mengatur stagnansi dan keheningan, yang mana artinya dia mampu melakukan penghentian terhadap perkembangan, pertumbuhan, kemajuan, dan juga perubahan. Hal itulah yang dia lakukan pada penyakit paru Ukitake. Kemudian setelah bertahun-tahun hidup terikat dengan Ukitake, sang tangan kanan ini akhirnya terpisah dengan suatu proses yang disebut dengan Kamikake, di mana proses ini adalah proses Ukitake memberikan nyawanya pada sang tangan kanan agar dirinya diberikan kekuatan stagnansi. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghentikan kehancuran dunia akibat tewasnya tubuh utama Raja Roh. Namun sayangnya, sesaat setelah mampu menggantikan Raja Roh untuk dapat menyeimbangkan dunia, sang tangan kanan ini pada akhirnya harus menghilang setelah diserap penuh oleh Yuhava. Tangan kiri Raja Roh. Sama seperti tangan kanannya, setelah dipisah dari tubuh utama, tangan kiri Raja Roh ini juga berubah menjadi satu entitas baru dan memiliki kehendaknya sendiri. Tidak begitu lengkap mengenai perjalanan dari bagian tubuh satu ini, yang jelas secara singkatnya, sang tangan kiri ini awalnya terlempar ke Soul Society. Namun kemudian, entah kenapa, dia memutuskan pergi ke sisi Quincy dan menjadi bawahan Yuhava. Di sana dia pun dikenal dengan nama Pernida Parncast. Menurut Pernida sendiri, alasan mengapa dia menjadi bawahan Yuhava adalah karena sejak awal dirinya memanglah seorang Quincy. Dan dari pengakuan Pernida tersebut, bisa kita simpulkan bahwa sejak tangan kiri dipisah dari tubuh Soul King dan menjadi entitas baru, saat itu pula dia sudah terlahir sebagai seorang Quincy. Untuk kemampuannya sendiri, sang tangan kiri ini dianugerahi kemampuan untuk dapat mengatur kemajuan dan perkembangan, yang mana itu artinya dia mampu melakukan peningkatan dan evolusi pada siapapun yang dia kehendaki. Yuhava menyebut kemampuan ini dengan nama The Compulsory,
di mana kekuatannya bisa dilihat ketika pertarungan Pernida melawan Mayuri. Saat itu Pernida berkali-kali melakukan evolusi dan beregenerasi dengan sangat cepat. Namun tetap saja, meski dengan kekuatannya yang seperti itu, pada akhirnya Pernida atau sang tangan kiri Raja Roh harus tewas akibat tak sanggup menghadapi perlawanan yang diberikan Mayuri. Jantung Raja Roh. Sama seperti halnya tangan kiri Soul King, bagian jantungnya ini juga menjadi entitas baru dan tergabung ke dalam pasukan Quincy. Entah bagaimana ceritanya dia bisa berada di bawah kepemimpinan Yuhava, tapi yang jelas dalam pasukan ini dia dikenal dengan nama Gerard Valkyrie dan memiliki kemampuan The Miracle. Seperti halnya Pernida, kemampuan yang dimilikinya ini bukanlah berasal dari shift yang diberikan oleh Yuhava, melainkan ini adalah kemampuan bawaan dari jantung Soul King yang memang sejak awal sudah dia miliki. Digambarkan, kekuatannya ini adalah mampu mewujudkan suatu keajaiban berdasarkan pikiran, perasaan, dan keinginan pengguna serta orang-orang di sekitarnya. Atau dengan kata lain, dia mampu merubah suatu ketidakmungkinan menjadi kenyataan. Bahkan dikatakan, semakin tidak mungkin suatu peristiwa terjadi, maka semakin besar pula kemungkinan The Miracle dapat membuat peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Besarnya kekuatan yang dimilikinya ini bisa kita lihat pada saat pertarungannya melawan 3 orang kapten, di mana saat itu dia berkali-kali mampu bangkit kembali dari kematian meski telah dipotong, dicincang, atau bahkan dihancurkan. Namun pada akhirnya, sang jantung Soul King ini kemudian harus tewas setelah kekuatannya diserap oleh Yuhava melalui Auswahlen. Saketsu. Belum bisa digambarkan mengenai bagian tubuh satu ini. Saketsu atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai rantai pengikat. Entah bagaimana bentuknya, tapi berdasarkan cerita di dalam novel Bleach Can Fear Your Own Word, Saketsu ini terlempar ke dunia manusia dan terikat ke dalam tubuh seorang manusia bernama Aura Michibane, yang mana kemudian keberadaan Saketsu ini menjadikan Aura sebagai seorang Fullbringer yang memiliki kemampuan jauh di atas rata-rata. Katakan saja misalnya dia mampu memanipulasi materi apapun dengan sangat mudah. Bahkan tubuhnya sendiri pun mampu dia manipulasi hingga menjadi tidak berwujud dan tidak terlihat. Selain itu, dia juga dapat melakukan penyembuhan pada tingkat luka yang sangat ekstrim, seperti luka akibat pemenggalan kepala atau luka ekstrim lainnya. Diceritakan sampai saat ini, Aura Michibane masih menyimpan Saketsu di dalam tubuhnya. Setelah sebelumnya mengalami konflik melawan Tokinada, kini dia tinggal di Hoikomundo bersama para Arrancar yang dipimpin oleh Nel dan Haribel. Kuku atau kepingan-kepingan kecil tubuh Raja Roh. Selain bagian tubuh yang besar, ada juga bagian kecil tubuh Raja Roh yang terpisah dari tubuh utama. Biasanya bagian tubuh ini disebut dengan kepingan Soul King. Diketahui kepingan-kepingan ini tersebar di beberapa tempat, termasuk dunia manusia dan tertanam pada beberapa bayi yang baru lahir. Pada beberapa kasus, manusia yang memiliki kepingan Soul King di tubuhnya akan mampu memiliki kekuatan unik yang dinamakan dengan Fullbring. Sebut saja beberapa di antaranya yang memiliki kepingan ini, yaitu Sado, Ichigo, Orihime, Ginjo, dan beberapa orang lainnya. Sementara itu, di pihak Shinigami, diketahui Rangiku Matsumoto merupakan salah satu yang pernah memiliki kepingan ini. Tapi kemudian kepingan tersebut hilang setelah dicuri paksa oleh Aizen. Karena memang bagi beberapa orang yang paham akan kekuatannya, kepingan ini dianggap begitu sangat berharga. Seperti yang dilakukan oleh Aizen, di mana dia mencoba mengumpulkan kepingan ini dalam upaya menciptakan Hogyoku-nya sendiri. Ataupun oleh Tokinada Tsunayashiro yang pernah mengumpulkannya demi bisa menciptakan roh buatan bernama Hikone Ubuginu. Yuhava. Sedikit opini terkait hubungan Raja Roh dengan Yuhava. Mungkin sudah banyak yang pernah mendengar mengenai statement dari Yuhava yang mengaku bahwa dirinya adalah anak dari sang Raja Roh. Bahkan saat bertemu tubuh Raja Roh di istana, Yuhava memanggilnya dengan sebutan ayah.
Namun terlepas dari benar atau tidaknya, pengakuan tersebut dirasa belum cukup memperkuat bukti bahwa dia merupakan anak Raja Roh secara biologis. Karena bisa saja Yuhava ternyata juga merupakan salah satu bagian penting dari Raja Roh, sama seperti Pernida dan juga Gerard. Nah, untuk menjawab itu, mari kita telaah bersama-sama. Jika dilihat dari fisiknya, ada kesamaan yang cukup signifikan antara Raja Roh dan Yuhava, yaitu pada bagian mata, di mana keduanya memiliki pupil mata lebih dari satu. Raja Roh memiliki 4 pupil, sementara Yuhava memiliki 3. Lalu jika dilihat dari kekuatannya, keduanya pun sama-sama memiliki kekuatan The Almighty, yaitu kemampuan untuk dapat melihat masa depan. Dan dari kemiripan-kemiripan tersebut, mungkin bisa dikatakan kalau Yuhava ini benar-benar merupakan anak dari Raja Roh. Akan tetapi jika kita lihat dari sejarah kelahirannya, Yuhava sendiri lahir pada 1000 tahun yang lalu, sedangkan Raja Roh sudah disegel jauh sebelum masa itu. Yang mana itu artinya Raja Roh tidak mungkin memiliki anak ketika dirinya tengah disegel. Oleh karena itu, satu kemungkinan yang paling tepat menurutku, Yuhava ini merupakan salah satu bagian tubuh Raja Roh yang paling penting, entah itu otaknya, darahnya, atau bahkan kekuatan sejatinya. Oke, terlepas dari asal-usul yang sebenarnya, yang jelas saat ini di dalam tubuh Yuhava telah terkumpul hampir seluruh kekuatan dan organ tubuh milik Raja Roh. Seperti tangan kanan yang dia serap dari Mimi Hagi-sama, organ jantung yang dia serap dari Gerard, dan terakhir sisa-sisa kekuatan Raja Roh yang dia serap dari tubuh Raja Roh langsung. Dan kini karena telah berhasil dikalahkan oleh Ichigo, jasad Yuhava pun saat ini tengah dijadikan sebagai poros dunia menggantikan peran Raja Roh yang dulu. Well teman-teman, itulah beberapa potongan tubuh Raja Roh yang diketahui tersebar di beberapa wilayah di dunia. Beberapa di antaranya ada yang telah musnah, ada yang diserap Yuhava, dan ada juga yang masih terikat dengan beberapa orang. Namun dari semua organ tersebut, ada satu lagi yang sampai saat ini masih menjadi misteri, yaitu di manakah keberadaan kedua kaki milik Raja Roh. Karena diketahui kedua organ tersebut juga ikut dimutilasi di masa lalu. Apakah dua organ itu juga tumbuh menjadi entitas baru, ataukah hanya sekedar mendiami tubuh seseorang seperti halnya Saketsu? Atau bisa jadi sejak zaman dulu kedua organ tersebut telah sengaja disembunyikan oleh para bangsawan agung? Jika kalian punya opini, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.